Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa ansur al-mustad'afin minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidhum bi ruhin minka ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد فمع كتاب الجهاد من كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله من طريق شيخنا حامد البخاري حفظه الله قال الجهاد وبه إليه قال باب ما جاء في الهجرة وسكن البدوي. Tinggal di Badui dengan non Badui, bedanya adalah mereka itu nomaden, pindahnya tempatnya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sudah habis makanan di satu tempat, mereka akan pindah ke tempat yang lain. وبه إليه عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. البحار kota, jadi bukan laut. Kamu beramallah di balik kota, artinya tidak usah hijrah ke Madinah, yang penting kamu di Badui masih melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya Allah itu la yatiraka, tidak akan mengurangi kamu dari amalmu sedikit pun. Nah, maka si Badui ini tidak diwajibkan oleh Nabi SAW untuk hijrah. Dan hijrah itu hukumnya wajib dari tempat yang kita tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah ke tempat yang kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu ma qutilal aduwwu. Tidak akan putus hijrah itu sampai hari kiamat selama orang-orang kafir diperangi. Artinya kalau kita di satu tempat diperangi oleh orang-orang kafir, kemudian kita tidak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kondisi umat Islam ketika di Mekah, maka saat itu wajib hijrah. Nah, seperti di Indonesia ini kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, maka tidak ada kewajiban kita hijrah dari Indonesia meskipun Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Wa bihi ilaihi an Miqdam an Shuraih qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qala عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو pergi ke Badui ila hadhihi ke tal'ah. Tal'ah itu masilul ma' min a'la, tempat mengalirnya air dari atas, kalau bahasa kita ya kerucokan. Dan ini dalil melakukan tanazuh ke satu tempat yang menyenangkan, baik itu ada kerucokannya atau ada hijau-hijaunya. Dan pertama sekali saya mendengar hadis ini dari Syekhuna Nuruddin Banjari, dan beliau mengatakan hadza dalilul tanazzuh yabda ila hadhihi tala' wa innahu arada al-badawata maratan fa arsala ilayya naqatan muharramatan min iblis sadaqati faqala li ya Aisyah urfuqi fa inna ar-rifqa lam yakun fi shay'in qattu illa zana man hiyasi wa la nuzi'a min shay'in illa shana, kecuali memburukkannya. Idzan mata nadhhab lin nuzha wa ila aina tatbiqan lil hadith, walakin la budda idza kana ba'idan, yani idza kana ba'idan la budda bil mahram wa illa fal makan al qarib. Naqatan muharramah, unta yang belum pernah ditunggangi, artinya ontanya ini masih ganas. Beda dengan onta yang sudah ditunggangi, maka dia itu sudah jinak dengan penunggangnya. Kuda juga begitu ya,
Kuda itu awal diambil dari Madura sana, itu masih galak-galak, atau dari Bali sana masih galak-galak karena dibiarkan hidup di tempat yang terbuka. Nah, begitu sudah dibawa ke Solo, kemudian dijinakkan oleh pemiliknya beberapa hari atau beberapa bulan, itu baru kemudian bisa digunakan. Nah, ini gara-gara nakahnya masih muhramah, maka Nabi berpesan urfuqi, jangan keras-keras kepada si unta ini. Dan ini termasuk babul ihsan ilal hayawan. Wabihi ilaihi qala babun fil hijrati hal inqata'at, apakah hijrah itu sudah putus. Wabihi ilaihi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sama dengan hadis yang tadi saya sampaikan, hanya lafalnya berbeda ya. La tanqati'ul hijrah ma qutilal adu, itu hadis yang lain. وبه إليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة. Karena Fathah ada banyak kan, ada Fathul Hudaybiyah, ada Fathul Khaybar, ada Fathul Makkah, semuanya disebutkan dalam Quran. La hijrata yakni min Makkah ilal Madinati. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, karena hadis ini berkaitan dengan Fathul Makkah. Kenapa tidak ada hijrah dari Makkah? Karena Makkah sudah menjadi kampung Muslim. Dan di sini beliau mengatakan la hijrata, maksudnya ila yaumil qiyamah. Sehingga ini jaminan dari Nabi bahwa Makkah itu sejak Fathu Makkah sampai hari kiamat dijamin dia menjadi kampung Islam. Berbeda dengan Solo ya, dulu kampung merah, sekarang kampung Islam. Belum tentu suatu saat nanti masih tetap menjadi kampung Islam. Kita tidak tahu bagaimana masyiruhu. Walakin jihadun wa niyatun. Jadi yang tidak sempat hijrah bisa mengimbangi pahala hijrah itu dengan melakukan dua hal, yaitu melakukan jihad dan melakukan niat yang baik dalam semua amal. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan kalau kalian disuruh berangkat jihad maka berangkatlah, yaitu disuruh berangkat oleh imam. Istilahnya nafiri am, yaitu disuruh berangkat oleh imam semuanya, maka wajib berangkat. Ini berkaitan dengan hukum jihad. Hukum jihad itu fardu kifayah, kecuali dua kondisi maka menjadi fardu ain. Yang pertama, ketika musuh masuk ke negara kita, maka fardu ain untuk kita melakukan jihad sehingga negara kita itu dijaga dari musuh tersebut. Maka tidak perlu minta izin kepada orang tua dan sebagainya karena fardu ain. Yang kedua, ketika nafiri am, istungfirtum fangfiru, ini tidak perlu izin orang tua. Tapi kalau jihad yang lain selain dua ini, maka hukumnya fardu kifayah, wajib izin dulu kepada orang tua kalau masih punya orang tua. Sehingga kalau tidak diizinkan karena orang tua membutuhkan kita, tidak wajib dan tidak boleh untuk berperang. Adapun dalilnya bahwa jihad itu fardu kifayah dalam surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. وبه إليه عن عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المسلم أي المسلم الكامل، المهاجر أي المهاجر الكامل. Jadi Islam yang sempurna yang seperti ini. Demikian juga hijrah yang sempurna adalah yang menghijrahi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi masih melakukan maksiat-maksiat, itu belum sempurna hijrahnya. Karena baru hijrah Makkah nih, tetapi hatinya belum hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah babun fi sukna syami atau syami qira'atan. كمثل كل يوم هو في شان. اقرأ. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض أجرهم مهاجر إبراهيم ويبقى بالأرض شرار أهلها تأخذهم أرضكم تقبلكم نفس الله
Watasyakum menaruh ma'akilatan wa fanazir. Hijratun ba'da hijratin. Yang dimaksud hijrah yang kedua ini adalah hijrah ke Syam. Dan itulah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dulu sudah ada hijrah dari Makkah ke Madinah, dan nanti akan ada hijrah lagi, ini di akhir zaman, yaitu ke Syam. Maka semua kejadian besar-besar itu terjadinya di Syam, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, Dajjal dan sebagainya, itu semuanya di Syam. Dan Syam itu mencakup apa saja? 1, Suriah, 2, Palestina, 3, Yordan, 4, Lebanon. Itu semuanya adalah Syam. Karena zaman dulu negara itu tidak dipecah-pecah seperti sekarang ini. Kemudian musuh Islam itu pengen melemahkan umat Islam dengan cara dipecah-pecah tadi, sehingga itu mencakup 4 tadi. Sayasirul amru ila an takunu junudan mujahidatan junudi Syam wa junudi Yaman wa junudi Iraq. Qala bin Hawala irli ya Rasulullah in adraktu dzalik faqala alayka bi Syam fa innaha ya Allahi min ardihi bistabilaiha ziyaratahu min ibadihi fa amma in ayyakum fa alaykum biyaminikum biyamanikum wasku minggu rikum fa inna wa tawakkali bi Syam wa ahlihi. Junudul mujannadah, tentara-tentara, maksudnya adalah penolong-penolong mujannadah yang terkumpul. Ini kondisi di akhir zaman ya. Di umat Islam nanti akan berkelompok-kelompok menjadi beberapa penolong Islam di beberapa tempat yang disebutkan ini ya. 1 di Syam dan seterusnya. Jadi di Irak ada, kemudian di Yaman ada, dan ini menunjukkan fadilahnya tempat-tempat atau 3 tempat ini. Nah, karena ada 3 tempat, maka dia kemudian minta saran kepada Nabi, pilih yang mana. Dan Nabi menyebutkan secara urut kan, Syam, Yaman, Irak. Ini sebenarnya sudah urut yang paling afdalnya yang beliau sebutkan pertama. Nah, mungkin Ibnu Hawalah dia tidak memahami apa yang diurutkan oleh Nabi SAW ini, karena huruf wawu dalam bahasa Arab itu hanya limutlaqil jama', tidak untuk menunjukkan tertib, tetapi secara fadilah memang urutannya sudah benar seperti ini. Maka beliau mengatakan alika bisyami. Kemudian kalau tidak bisa ke Syam, maka bisa ke Yaman. Wasqu min qudurikum, dan siramilah dari qudurikum, yaitu dari telaga-telaga kalian. Ini kebiasaan orang-orang Yaman ya, mereka itu membuat telaga-telaga untuk ternak-ternak mereka. Dan orang-orang Yaman itu memang mereka orang-orang yang terkenal, mereka punya tanaman-tanaman dan ternak-ternak. Jadi para petani atau para penggembala, orang-orang miskin, tidak sama dengan orang-orang Syam yang mereka rata-rata pebisnis. Kemudian kala berarti dawan musik. Akhirnya bisa kala Rasulullah SAW la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatil akhiruhum masih dibaca. Nah ya, kembali ke hadis filmnya tadi, ada satu yang terlewat. Allah itu tawakkal li bisyam, Allah menjamin untuk saya terhadap Syam dan penduduk Syam, maksudnya dijamin bahwa mereka itu tidak akan terkena fitnah. Nah, sehingga kalau ada fitnah-fitnah yang datang pasti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi ketika turun Dajjal, itu dibereskan oleh Allah dengan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun bab berikutnya dawam jihad, bahwa jihad itu tidak berhenti sampai hari kiamat, itu maksudnya dawam. Sehingga kalau ada orang mengatakan sekarang sudah nggak perlu jihad lagi, Islam sudah tersebar, ngawur total. Jihad nggak berhenti sampai bumi berhenti, alias sampai kiamat. Maka di sini la tazalu
zahirina ala man nawahum, mereka itu memenangkan, mengalahkan terhadap orang-orang yang memusuhi mereka. Ini adalah taifah mansurah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang memusuhi mereka pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kaum muslimin ini. Mungkin salah satu contohnya adalah teman-teman kita di Filistin. Mereka meskipun lemah di terowongan-terowongan tetapi masih bisa melawan orang-orang yang memusuhi mereka, sehingga sampai detik ini pun masih belum bisa dibasmi orang-orang yang saudara-saudara kita yang di terowongan-terowongan tersebut. Qala babu kisah bin hadis Nabi Sa'idin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qila ayyul mu'minina akmalu imanan qala rajulun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi wa rajulun ya'budu Allah fi syibin min syi'abi fadkuya nasu syarran. Syibin lereng. Dan ini menunjukkan bahwa khiltah atau hidup bergaul itu lebih bagus daripada uslah, karena yang butuh visi ini berarti uslah, sementara ijah itu visi sabilillah ini berarti dia khiltah. Dan ini masalah khilafiyah, mana lebih utama, apakah khiltah ataukah uslah. Pendapat yang mengatakan khiltah lebih utama itu berdasarkan hadis ini, karena diurutkan ya oleh Nabi SAW. Yang pertama mujahidun. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan fadilah uzlah itu maksudnya adalah di waktu yang tepat ya, ketika sudah tidak bisa lagi nahi mungkar, semua orang itu antin kasih nasihat, nggak ada yang peduli, maka Allah mengatakan fadzakir in nafa'atiz dzikra, kalau masih manfaat kasih peringatan. Tapi kalau sudah tidak manfaat, nah nggak usah dikasih peringatan, singgah saja di pegunungan ibadah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti di akhir zaman. Wabillahi qala baru finnahi anisiyaka Nabi Umamah anna rajulan qala ya Rasulullah yidani fisiyaka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna siyahata ummatil al-jihad fi sabilillah ta'ala. Maka dipahami oleh Abu Dawud an-nahyi anisiyahah. Dan tadi bagaimana dengan pergi ke talak tadi? Itu nuzhah itu untuk merehatkan diri ya, karena setiap hari kesibukannya dengan ilmu, kemudian sampai jadi agak pikirannya agak bulat nih, supaya tenang lagi, maka boleh kita itu sesekali untuk nuzhah tadi. Adapun siyahah yang dimaksud di sini adalah siyahah sampai meninggalkan kaum muslimin, yaitu siyahah untuk uslah maksudnya itu. Maka definisi siyahah itu mufaraqatul ansar wa tarkul jama'ah, itu yang dimaksudnya. Berbeda dengan nuzhah tadi. Siapa yang melakukan siyahah? Seperti orang-orang sufi ya, yang sesat. Mereka itu pergi ke manapun tanpa tujuan arah, katanya untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak usah bertemu dengan makhluk. Saya pernah ketemu orang seperti itu ketika waktu kita di Aceh tahun 2005, ada tsunami ya. Nah itu dia mengatakan saya melakukan siyahah, kemudian karena ada tsunami ini saya gabung sama FPI untuk melakukan pembersihan terhadap mayat-mayat ini. Nah saya bilang antum ikut amal soleh begini lebih bagus ya, pada siyahah begitu, nanti akan ditemani setan. Dan dia menceritakan bahwa kadang-kadang dia mendengar suara-suara. Nah saya bilang itu suara setan, gara-gara antum hidup sendiri tanpa mau kumpul dengan kaum muslimin. Baru kita dari kafir bisa dilihat ta'ala. Kafal pulang. Wabillahi qala an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaflatan tawassul. Jadi maksudnya pulang dari perang itu fadilahnya, pahalanya sama dengan berangkat perang. Dan ini berlaku untuk amal-amal soleh yang lainnya. Nanti datang ke masjid ada pahalanya, pulang dari masjid pun juga ada pahalanya. Maka semua amal soleh seperti itu. Wabillahi qala terbuka ini kita lihat ala ini benar umam. Alhamdulillah an Abdul Khabir bin Sabit bin Qais bin Syammas an Abi bin Abdul bin Qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam berqala laha ummu Khalid
Fahiyah muntakibah. Nah ini dalil pakai cadar betul. Tas'alu ani dunia bahwa maktulun faqala laha ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam jiti tas'alin ani binti wa anti muntakibah faqalat in urza dani kalan urza'a hayai. Kalau saya dapat musibah pada anak saya tidak akan dapat musibah dalam malu saya. Karena kalau dia nangis-nangis kemudian kelihatan wajahnya jadi memalukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnuki lahu ajru syahidaini qalat falimata ya Rasulullah qala li'annahu qatalahu ahlul kitab. Nah, jadi kalau ahlul kitab maka pahalanya lebih besar ya. Qatalahu ahlul kitab pahalanya double, tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dikatakan sebagai hujjah. Dan ini masalah gaib, masalah pahala. Nah, sehingga bab ini hanya satu hadisnya dan kita tidak menemukan dalil yang sahih yang lain. Nah, Abdullah qala babu firruku bil bahri bil ghazwi. An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarkabul bahra illa hajjun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah. Fa'in natah al-bahri nara batah tanari bahra. ya, ini larangan naik kapal kecuali 3. 1 orang haji, 2 orang umrah, karena umrah itu sama dengan haji tapi haji kecil ya. Yang ketiga orang yang perang fisabilillah. Tetapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan zaman dulu memang Sayyidina Umar itu melarang naik kapal itu karena banyaknya bahaya kapal ya, sering terjadi tenggelam atau kecelakaan itu karena kapal zaman dulu masih sangat sederhana. Nah, sehingga kalau sekarang insya Allah sudah tidak ada perselisihan pendapat para ulama bolehnya naik kapal meskipun tidak untuk 3 ini. Dan ini juga hadis ini hujjah bagi orang-orang yang memakruhkan berwudu dengan air laut dengan alasan tahtal bahri naron. Tapi karena hadisnya tidak sahih tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk hal tersebut ya. Maka tidak makruh sama sekali berwudu dengan air laut. Kemudian tahtal bahri naron, di bawah laut ada api. Ini sesuai fakta kalau kita lihat di YouTube itu ada penemuan-penemuan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka tidak harus hadis dhaif itu isinya salah, bisa saja isinya benar. Wabillahi qala babu bil ghazwi bil bahri. An Anas bin Malik qala haddatsani Ummu Haram binti Mirhan waktu Ummu Sulaim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala indahum. Apa makna qala indahum? Apa maknanya ya Hana? Nama firqati Aywa qailulah. asli qala wa huwa yahab. Qala taqulu ya Rasulullah ma anhaka qala ra'aytu qawman mimman yaqamu hadzal bahri al-mulki ala asir. Qala qulu ya Rasulullah Allahu ayyid alaminkum qala ka'in nahi minkum qala sunnah pasai qala wa yahab. Qala taqulu ya Rasulullah ma anhaka qala misana qala bihi. Qultu ya Rasulullah Allahu ayyid alaminkum qala anti minal awalin. Qala Tazawwajaha Ubadah bin Samit wa wazah fil bahri. Ubadah bin Samit ini terkenal termasuk asyuja'an al-kibar, para pemberani yang terkenal, sehingga setiap perang itu dia maju ke depannya. Nah, sampai dia ajak istrinya, ayo perang ya. Ini tanda orang-orang yang pemberani ini. Ahmalahamu fala maruja'ah kurribat laha barwatun litatabaha wasarra'atha pandakot menikuha pamata. Wasarra'atha, dia membentengnya, yaitu jatuh ke tanah. Pandakot maka remuklah tengkuknya, kemudian jadi wafat. Nah, karena ini perjalanannya perjalanan jihad, maka berarti dia termasuk mati syahid fisabilillah. Karena syahidnya bukan syahid karena senjata musuh, maka tetap diperlakukan sebagaimana jenazah biasa, tetap dimandikan dan lain-lain. Tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
jihad karena apa? Syahid karena dia dalam medan jihad fi sabilillah. Dan ini fadilahnya orang-orang yang perang di laut ya, karena dimimpikan oleh Nabi SAW, dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Dan ini terjadi di masa khilafahnya Uthman. Kemudian beliau mengirim pasukan bersama Muawiyah. Nah, kal muluk al-asirah, seperti raja-raja di atas sarir-sarir, dipan-dipan. Nah. Nabi Rikola an Anas bin Malik an Rasulullah yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan fakana tahta ubadah min Samit fadakhala 'alaiha yawman fa'ata'amathu wa jalasat tafli ra'sahu, menelisik kepalanya, yaitu mencari kutunya. Dan ini dalil bahwa di kepala Nabi itu ada kutu sebagaimana yang lain. Adapun pendapat yang mengatakan Nabi tidak berkutu, ini tidak ada dalilnya yang sahih. Dan seandainya Nabi berkutu, seandainya betul ya, itu tidak mengurangi martabat beliau, karena manusia biasa itu memang normal kalau ada kutu itu. Dan ini hadis dibahas oleh para ulama, kenapa ini siapa tuh Ummu Haram kok menelisik kepala Nabi, gimana ini hubungannya apa ini? Nah, ada yang mengatakan ini saudara susuan, tapi tidak ada buktinya bahwa itu saudara susuan, sehingga pendapat yang saya pilih bahwa Ummu Haram ini tidak ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW, hanya ini merupakan khususiyah Nabi SAW, yaitu boleh beliau itu untuk menyentuh perempuan, boleh beliau itu untuk berkhalwat dengan perempuan. Adapun beliau masuk ke rumahnya itu karena beliau merasa kasihan kepada Ummu Haram, yaitu saudaranya sudah mati syahid di medan jihad bersama Nabi SAW. Sebagaimana beliau ditanya, ya kenapa sih ya Rasul engkau kok sering masuk ke rumahnya Ummu Haram? Nah, beliau jawab seperti itu. Nah, an ukhti Ummu Sulaim Rumaisa qalat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasayqada fakana tanzilu ra'saha fasayqada wa huwa yadhak qalat ya Rasulullah atadhaku ya ra'si qala la amsah ahada qalat yazid wa yams. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu itu si Ummu Haram ini dia membuka, Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim ini membuka kepalanya di hadapan Nabi SAW, padahal kepala itu termasuk aurat. Jadi memang keluarga khusus ini orang-orang ini, sehingga baik Ummu Haram maupun Ummu Sulaim semuanya apa, Nabi SAW dekat dengan mereka. Nah, sehingga kalau antum terapkan seperti ini nggak bisa ya. Ini khusus bagi Nabi SAW. Nah, Nabi qala an Ummi Haram an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala al-ma'idu fil bahri alladhi yusibu fil qaitu lahu ajru syahidin wal qariqu lahu ajru syahidin. Al-ma'id itu yang mabuk laut. Jadi karena guncangan yang dahsyat akan jadi mabuk laut nih. Nah, itu dapat pahalanya berapa? Nggak main-main ya, ajru syahidin, padahal dia masih hidup. Nah, kalau terus mati, tenggelam, nah ini nilainya 2 kali syahid. Nah, Wabihi qala an Nabi Umamah al-Bahri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la sakuntul min ala Allah azza wa jalla. Domin Allah dijamin oleh Allah. Jadi domin maksudnya madmun, dijamin untuk masuk surga. Nah, para jawabiyah bisa dibilang bahwa min Allah hatta yatawaffahu wa yadkhilahu jannah aw yuridahu bimana la min ajri wa qawmin. Barajulun dah dia masjid ahwada min Allahi hatta yatawaffahu fa yadkhilahu jannah aw yuridahu bimana la min ajri qawmin. Barajulun kafala baitahu bisalam ahwada min Allahi azza wa jalla. Ya, jadi 3 ini bisa kita pilih ya, karena apa? Tidak semuanya bisa kita lakukan. Untuk poin pertama kan nggak bisa kita lakukan ini perang, bagaimana yang kita nggak punya kekuatan untuk perang.
Di Indonesia sendiri nggak ada perang nih. Nah, maka jaminannya itu kalau dia mati itu pasti masuk jannah. Kalau dia masih hidup maka dia mendapatkan pahala. Terus pilihan yang kedua, datang ke masjid, sama juga, kalau mati masuk surga, kalau pulang dapat pahala. Jadi misalnya anti sholat jamaah di masjid, kemudian sampai di masjid mati, atau setelah selesai sholat kemudian pulang mati, itu dapat pahala, dijamin masuk jannah. Yang paling gampang yang terakhir, masuk rumah dengan mengucapkan assalamualaikum, masuk rumah kemudian mati, udah surga. Siapa yang ingin masuk surga silahkan nanti mati. Nah, babu kita diri man qatala kafiran. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u finna kafirun wa kafiru adad. Maksudnya la yajtami'u ijtima'an yadurru ahaduhum al-akhar. Tapi kalau yajtami' yang tidak yadurru ahaduhum al-akhar bisa saja. Jadi misalnya si pembunuh orang kafir ini dia punya maksiat yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Bisa nggak dia masuk kafir? Ya bisa. Masuk neraka bisa. Nah, terus berarti kumpul dong, ya nggak ada masalah, karena kan la yajtami'u ijtima'an yadurru ahaduhum al-akhar. Misalnya tidak akan si kafir ini ngejek dia, kamu itu membunuh saya, tapi rakajak ternyata juga masuk ke dalam neraka, nasibmu sama dengan saya. Nah, itu berarti yadurru ahaduhum al-akhar. Maka si kafirnya tadi pasti kekal di neraka, si muslimnya pasti bisa selamat dari neraka. Nah, jadi kalau ada yang mujahid, maka yang tidak jihad itu harus menjaga istri-istrinya para mujahid, jangan malah ditinggal jihad, malah diselingkuhi. Dan mirip dengan ini adalah kalau ditinggalkan untuk dakwah dan sebagainya, maka tetangga-tetangganya itu harus memuliakan istrinya dai tadi yang ditinggalkan. Karena saya dengar berita katanya sebagian dari teman-teman kita jemaah tabligh ada yang bertabligh berdakwah ke sana kemari, malah kemudian istrinya selingkuh dengan tetangganya. Ini sesuatu yang kurang ajar sekali. Tapi mungkin juga ada kesalahan dari pihak orang yang dakwah, ya. Kadang-kadang dakwah itu tanpa melihat situasi, dia tinggalkan istri 4 bulan tapi nggak kasih nafkah, ya akhirnya istrinya terpaksa melakukan sesuatu yang tidak mestinya dia lakukan itu. Nah, Qala ani bin Buraidah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurmatun nisa'il mujahidina ala qa'idina ka hurmati ummahatihim aw min rajulin min al-qa'idina yakhluqu rajulan min al-mujahidina fi ahlihi illa nusibalahu yawmal qiyamah faqila lahu hadza qad balagha min ahlika wa qad min hasanatihi ma syi'ta fa kata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma'adzanukum artinya kalau disuruh ngambil semua pahalanya, kalau disuruh ngambil pahalanya terserah. Kira-kira gimana? Apakah mau diambil sebagian atau semua? Ya, pasti akan diambil semuanya, karena semua kita itu butuh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun fi syariati takhfif. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min wajiyatin tanzu fi sabilillah yasibuna ghanimatan illa ta'ajjalu sulusai ajrihim min al-akhirah wa qalu terus fa in lam yusibu ghanimatan tamalahu ajruhum. Yang dimaksud takhfif itu adalah tangan hampa, yaitu perang tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kasus yang lain, takhfiku itu artinya teklak-tekluk, takhfiku rusuhum. Hafalkan ya Najla ya, arti takhfiku ada 2. Yang satu teklak-tekluk, ya. Yang kedua adalah apa? Tanpa ghanimah. Nah, yang kalau perang tanpa ghanimah itu malah bagus. Kenapa? Pahalanya sempurna. Kalau dapat ghanimah, berarti thulutsai ajrihim, 2/3 pahalanya sudah diberikan di dunia sebagai ghanimah, tinggal tersisa 1 saja, 1/3 saja. Nah,
Wabi qala babu kita tajani fi dzikri fi sabilillah ta'ala. Antara bin Mu'ad an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna salata wa siyama wa dzikra tuja aku ala nafaqati fi sabilillah bisa beringat dzikir. Hadis ini dhaif ya. Bahwasanya pahala 3 amal ini, puasa, sholat, zikir, itu lebih utama daripada nafkah fi sabilillah. Dan hadis ini tidak sesuai dengan kaidah yang masyhur. Apa kaidah yang masyhur? Al khairu al muta'addi muqaddamun 'alal khairil qasir. Kebaikan yang sifatnya menyebar kepada orang lain itu lebih utama daripada kebaikan yang untuk diri sendiri. Nah, nafkah fisabilillah itu kebaikannya menyebar untuk yang lain. Nah, adapun babnya tadi tad'ifil dzikri, dilipat gandakannya pahala zikir fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kurang cocok dengan hadisnya ya. Tapi mungkin maksudnya beliau Al-Imam Abu Dawud rahimahullah bahwa kalau zikir di luar jihad saja mengalahkan nafkah jihad, bagaimana lagi kalau zikir kita lakukan pada waktu jihad fisabilillah. Nah, itu bisa lebih dahsyat lagi pahalanya, gitu maksudnya. Dan zikir ini mencakup banyak ya, tilawatul Quran dan sebagainya. Nah, sehingga orang yang sambil jihad fisabilillah, sambil menghafalkan Quran atau sambil menghatamkan Quran, ini sesuatu yang sangat mulia sekali. Sebagaimana Syekh Abdullah Azam itu katanya setiap hari tidak pernah lepas dari membaca Quran, punya wirid ya. Misalkan wiridnya itu 5 juz setiap hari. Nah, itu meskipun dalam kondisi jihad pun wiridnya ini masih beliau jaga terus menerus. Qala rahimahullah babun fi man mata ghazian, mati dalam keadaan perang. Anna Abu Malik al-Ash'ari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man fasala fi sabilillah kama ta'aw bi kalafan wa shahidin aw wa fasahu farasuhu aw ba'iruhu aw tadawatu amatun aw mata ala firasihi aw qala bi ayyi haqqin sya Allah fa innahu shahidun fa innahu jannah fa innahu jannah. Man fasala apa artinya? Artinya pisah, maksudnya keluar. Falamma fasalat Talut bil junudi dan seterusnya. Jadi maksudnya keluar rumah untuk fisabilillah. Terus ada 2 kemungkinan, mati atau dibunuh. Kalau mati seperti Muharram tadi, kalau dibunuh ya berarti di medan jihad. Aw waqasuhu farasuhu aw ba'iruhu. Waqasuhu itu sara'ahu wa daqqa unuquhu, dibanting oleh kudanya sampai retak tulang tengkoknya, sebagaimana kasusnya Muharram tadi. Artinya matinya dalam kondisi apapun terserah, yang penting niatnya keluarnya adalah untuk jihad fisabilillah, itu semuanya matinya dianggap mati syahid. Bahkan au mata ala firasyih wa bi ayyi hadfin sya Allah, dan dengan kematian apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau hamah itu adalah hewan-hewan yang memiliki bisa ya, seperti misalnya kalajengking, kemudian ular dan sebagainya. Nah, jadi mati-mati seperti ini meskipun tidak menyenangkan ya, tapi malah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Babu kita terlibat. Antara bin Ubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mayyit yufanu ala amalihi ila muradi fa innahu yanmulahu amaluhu ila yaumil qiyamah fa ya'malu min tatani qabla. Ini adalah fadilah ribat, dan ribat itu menjaga perbatasan antara negara musuh dengan negara kaum muslimin. Seperti yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Filistin, itu adalah ribat ya, karena menjaga supaya tidak dimasuki oleh musuh-musuh. Nah, fadilahnya ada berapa? Yang pertama, yang mulahu amaluhu, bertambah amalnya, yaitu seperti orang yang melakukan wakaf itu ya. Sudah mati tapi pahalanya masih mengalir terus.
sehingga kata-kata dalam hadis riwayat Muslim in qata'a amaluhu illa min thalathin itu bukan pembatasan, karena kita punya kaidah al-adadu la mafhum lahu. Termasuk yang amalannya masih mengalirkan pahala ini adalah mati dalam kondisi ribat fi sabilillah. Fadilah yang kedua, wa yu'amman min fattan qabr, dibikin aman dari malaikat mungkar nakir, artinya dia tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kenapa enggak ditanya? Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, kafa bi bariqatis sayfi, sudah cukup kilatan pedang itu sifitnatan, sebagai ujian bagi dia. Jadi mungkar nakir bertanya itu kan tujuannya supaya tahu kan ini mukmin benar atau tidak gitu, diuji gitu. Nah, karena mujahid itu berani berada di bawah kilatan pedang, itu sudah cukup ujian tentang keimanannya. Hadis sahih riwayat Nasai. Qala rahimahullah, babun fi fadlil harsi fi sabilillah, fadilah menjaga di medan jihad fi sabilillah. Kalau tidak ada jihad ya apa yang senilai lah, menjaga pesantren supaya tidak bobol oleh maling dan sebagainya. Dan dulu di mahadnya Ustaz Mudzakir itu enggak ada sahawari yang berjaga, itu enggak ada. Nah, kasusnya apa kok tiba-tiba sekarang itu ada penjagaan? Itu kasusnya saya waktu itu masih jadi santri, itu mahad kita itu diserang oleh orang, dilempari batu-batu, itu diremukkan kaca-kacanya itu. Nah, mulai saat itu kemudian sampai hari ini alhamdulillah pesantrennya kemudian dijaga. Maka ada nilai untuk menjaga keamanan kaum muslimin, terutama para santri-santri yang sedang belajar agama. Nah, adapun kasusnya apa, kenapa kok ada penyerangan seperti itu sebenarnya kasus pribadi ya, nggak ada kaitannya dengan pesantren sama sekali. Tapi nggak usah saya ceritakan supaya tidak menjadi ghibah terhadap personal tersebut. Nah, Fa'atna busayqa, lalu mereka itu mubalaghah di dalam bersafar, perjalanan, yaitu mendahsyatkan perjalanan. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun farisan faqala ya Rasulullah inni talaqtu baina aydikum hatta talaqtu jabat kada wa kada wa idza anna bi hawazin ala bakrati abaihim bidu'umihim wa anhum masya'ihim. Ala bakrati abaihim ay annahum ja'u jami'an, mereka itu datang semuanya. Nah, jadi ini kalimat ungkapan orang-orang Arab ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu totalitas keluarnya itu seperti perkataan bi asrihim maksudnya jami'an. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini perlu kita hafalkan karena ini kalimat-kalimat kinayah. Bi dhu'unihim jamak dari dha'inah itu adalah para wanita, wa na'amihim, dan ternak-ternak mereka. Ijtama'u ila hunain fatabasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya fulani matul muslimin abadan insyaallah. Summa qala man yahusuna lillah qala Anas bin Abi Marsad al-Wanawi mana ya Rasulullah qala farqa farasan lahu faja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbil hada syibah hatta takunu fi a'lamu wala nuwarrinna min kibalika wala takhurranna bi syiqatil mutakallim ma'al khair, ay la yaji'una al-adu min kibalika ala ghaflah, janganlah engkau lalai. Kalau dibaca di situ nuwarranna berarti janganlah kita dilalai, wala takhurranna janganlah engkau lalai. Artinya kamu sebagai penjaga, kamu jangan lalai, atau jangan sampai kami ini dilalai oleh kamu. Apakah kalian mengetahui al-ihsas atau al-ilm bil hawas, yang mengetahui dengan
Hawas itu adalah apa? Indera kita. Apa kalian mengetahui faris kalian yang berjaga tadi malam? Oh, tidak muncul-muncul. Ini ada kekhawatiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah ma ahsasnahu fasuwiba bisalah. Thuwiba qamat. Sebagaimana dulu ya, pernah kita bahas bahwa kata-kata thuwiba itu ada beberapa makna. Salah satu maknanya adalah qamat. Nah, di sini maksudnya iqamat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila shi'bi hatta idza qada salatahu. Nah, ini dalil bolehnya ketika salat itu sambil yaltafit, menoleh. Tapi yang dimaksud menoleh ini adalah dengan pandangan matanya beliau ya. Jadi bukan kepalanya noleh-noleh, bukan ya. Tapi maksudnya pandangan beliau lirik ke sana kemari untuk mengecek ya. Apa ada sesuatu ataukah tidak gitu nah. Wasallam. Qala absiru wa qad ja'akum farsukum. Faja'alna nanzur ila khilali syajari fi shi'bi fa idza huwa qad ja'a hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama. Faqala ini berlaku hatta kuntu fi a'la hadha syiddi yaitu amalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'askatu itra'tu syibbaini ilai lima panadar ke dalam al-ahdan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-nazal dalailah qala la ila musaliyan au qadiyan hadha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad awjabta fala 'alaika an la ta'mal ba'dahu. Aujabta ay amilta amalan yujibul jannah, karena kamu sudah menjaga kaum muslimin. Nah, maka inilah fadilahnya menjaga kaum muslimin yang sedang melakukan jihad fi sabilillah. Nah, kalau tidak sedang melakukan jihad fi sabilillah ya insyaallah mirip-mirip kan ya. Yang penting apa? Menjaga kaum muslimin. Fa'ala 'alaika alla ta'mala ba'daha. Bebas kamu mau beramal, boleh, tidak boleh. Ini orangnya tidak kemudian salah paham. Kalau begitu enggak usah salat, enggak begitu ya. Karena kalau tidak salat itu berarti dia tidak paham maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu karahiyati tarkil khazwi, makruhnya meninggalkan perang. Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Anaka walam yatu walam hadis nafsahu bil ghusli wa mata ala syubatin min nifaq. Ini untuk laki-laki ya. Walam yuhaddits nafsahu bi ghuswin, belum bicara pada dirinya untuk jihad, maksudnya belum meniatkan. Nah, maka matinya mati munafik, karena munafik itu orang-orang yang takut terhadap jihad fisabilillah, mereka takut mati. Berarti ini menunjukkan apa? Jihad itu adalah wajib. Nah, bagaimana dengan hukum tadi katanya fardu kifayah? Ya memang fardu kifayah, tapi masing-masing orang wajib untuk meniatkan jihad fisabilillah, enggak bertentangan. Ya. Wabillahi qala an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yajid aw yajid waziyan aw yakhluf waziyan fi ahlihi bi khairin asabahu Allah bi qali'atin wala yazid ibn Abdul Rabbihi fi hadisihi qabla yaum al-qiyamah. Bi qari'atin ay bi muhlikatin, dengan perkara besar yang menghancurkan dia, yaitu musibah besar pada ketika dia masih hidup di dunia. Nah, ini ancaman ini menunjukkan bahwa hal itu merupakan kewajiban atas masing-masing orang. Satu, jihad. Kalau tidak, meniatkan jihad. Kalau tidak, yujahiz, menyiapkan orang yang jihad. Nah, kata-kata menyiapkan ini menunjukkan berarti apa? Fardu kifayah, karena berarti dia boleh tidak berangkat tapi hanya menyiapkan saja. Atau menggantikan keluarganya si mujahid ya. Silahkan Anda jihad, saya akan cukupi keluarga Anda di rumah. Nah, Nabi qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin bi amalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Menunjukkan bahwa jihad itu ada 3 macam, dengan mal, dengan nafas, dan dengan lisan. Contohnya dengan lisan itu adalah apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddu min rashqin nabl, sesungguhnya syair yang kamu sampaikan kepada orang-orang kafir itu lebih dahsyat daripada
roskin nabel, yaitu apa, dilempari dengan anak panah. Karena kalau anak panah kena tubuh itu paling luka 1 bulan kering ya, 1 pekan kering. Tapi kalau pakai syair itu nancapnya di hati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, kata orang-orang. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya ad-dinu yaqumu bi al-sinani wal bayani. Ad-dinu qa'imun bisinan, agama tegak dengan senjata, wal bayan, dan penjelasan, maksudnya ilmu. Nah, sehingga ini ilmu ini termasuk dari jihad bil lisan. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini insyaallah ya, jihad bil lisan wal bayan. Babun fi naskhi nafiril ammah bil khassah. Bab mansukhnya nafiri umum dengan nafiri khusus. Nafiri umum yang tadi sudah saya sampaikan ya, imamnya mengatakan ayo keluar semuanya berangkat perang, itu sudah dimansuh sehingga menjadi apa, menjadi fardu kifayah saja. Nah, ini punya apa sih kola illa tangfiru yang antukum aja baik alimah makanan dan darina bila kau ini yang malun masafat hal ayat allati kaliha makanan mu'minuna yang firu kafah, yang firu berangkat perang kafah semuanya. Dan terus yang tidak berangkat perang untuk apa? Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, berarti ada yang firu ke jihad dengan senjata bisinan, ada yang firu ke majelis ilmu dengan pena mereka, maka itulah yang dimaksud bisinani wal bayan. Karena kalau tidak ada yang mempelajari ilmu, akhirnya semuanya umat Islam tidak paham, sehingga jihadnya ngawur ya, akhirnya Allah pun tidak akan turunkan pertolongan. Misalnya jihad membunuh anak-anak, membunuh wanita, ya bagaimana Allah akan turunkan pertolongan kalau caranya begitu. Nah, Wabillahi qala atas ini tidak dimakan qala saat menafas an hadil ayat illa tamfiru antukum ada dan alimah qala sika anhumul motor, pacok le ya, nggak turun hujan. Nah, itu sudah termasuk adzaban alima, dan ini hadis yang dhaif yang ini. Qala rahimahullah babun fi rukhsati fil qu'udi min al-udhr, bab keringanan untuk duduk maksudnya tidak ikut jihad minal udhur, dari sebab udhur. Masih anhu pakola ukut pakata betul di kajian lain sayupa itu namanya mukminin wal mujahidin fi sabilillah ila akhir ayat pakola banyak umatku makana rajulan ahmad lan masanya tadi atau mujahidin pakola ya Rasulullah pakai bagaimana yasafir ul jihad dan minal mukminina salat makola kala mahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sakinah bahwa baat fakiduhu ala fakiduhu wajah tumin sikolika di tema lapisannya kama wajah tutima lapiula summa suryaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surya dilepaskan, maksudnya wahyunya sudah selesai. Jadi Nabi kalau mendapatkan wahyu itu beliau menjadi tenang ya, seperti orang apa tidur begitu, diem gitu sampai selesainya wahyu. Nah, Nikah ya Zaid, pakar tuh lari sadaqah itu namanya mukmin. Pakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita ayat kullaha. Qala Zaid fa'anzala Allah subhanahu al-haqqa waladina sujudi. Kataani ambil ilmu hakikat yang bersedih di hatinya. Inda sudain, pada satu celah, fi katifin, pada katif itu apa, tulang punggung ya. Jadi dulu itu kan mereka nulis ayat Quran itu di tulang-tulang, kemudian di kulit-kulit ya. Nah, pas itu tulisnya di tulang. Nah, terus masih ada satu celah di sisi situ, beliau nyisipkan di situ khairu ulitur. Jadi ada sebagian kata dalam Al-Quran turunnya itu belakangan.
Contohnya dua ya. Yang pertama ghairul dharar, kemudian yang kedua adalah dalam surat puasa, ayat puasa, yaitu apa? Apa? Minal fajr. Karena si sahabat nabinya salah paham ya, Adi bin Hatim kayaknya. Ya Rasulullah, semalam tuh saya nyiapkan 2 benang tapi nggak jelas-jelas terus ya, sampai jam 5 baru jelas, atau sampai jam 6 baru jelas, gimana ini? Nah, maka Allah menurunkan minal fajr. Jadi yang dimaksud tali bukan tali betulan le, tapi itu adalah siang dan malam. Nah, An Musa bin Anas bin Malik an Abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad taraktum bil Madinah aqwaman masirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qataltum min madin illa wa hum ma'akum fi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah? Faqala abasahumul udhur. al-udhru tidak disebutkan sehingga mencakup apapun udhur. Wa fi riwayatin al-maradu. Tapi ini bukan pembatasannya, ini hanya contoh udhur itu kayak apa. Nah, salah satu udhur juga yang tadi Abdullah bin Maktum yang buta tadi. Karena orang buta bagaimana mau berperang, musuhnya saja nggak kelihatan. Nah, sehingga ketika dia tidak ikut jihad, itu tidak termasuk yang la yastawil qa'iduna, yang sampai darajatin. Itu kan ayatnya ada 2 kan, ada yang darajatan, ada yang darajatin. Dibandingkan antara mujahid dengan yang duduk tanpa udhur itu darajatin. Kalau dibandingkan dengan antara mujahid dengan yang duduk tetapi ada udhur, itu hanya terpaut darajatan satu saja. Nah, babu mari disiun lalu Nabi Zaid bin Khalid al-Juhani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahada waziyan fi sabilillah faqad waza wa man talaqahu fi ahlihi bi khairin faqad waza. Nah, jadi ada 2 yang mencukupi dari perang, alias kita tidak ikut perang nggak apa-apa. Yang pertama menyiapkan si mujahid, yang kedua menggantikan keluarganya mujahid. Wabillahi qala an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'ila danilah yan faqala dia berkumpul di rajulain min al-jawab summa qala lil qa'id ayyukum khalaqa al-faris fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mislu ajri al-faris. Ya, ini 2 orang disuruh keluar 1, berarti fardu kifayah. Tapi yang tidak keluar itu harus mengurusi ahluhu wa maluhu. Maluhu misalnya ternak-ternaknya, atau misalnya kalau dia punya mobil ya dipanasi atau dibengkelkan kalau rusak. Babun fil jur'ah wal jubn, bab berani dan penakut. Nah, Wabillahi qala an Abi Alis bin Marwan qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana ma fi rajulin syukrun halikun wa jinnun qalilun. syuhun halik, apa? Pelit yang dahsyat. Wajibun khalik sama juga ya, penakut yang dahsyat. Jadi kalau penakut biasa itu wajar nih, tapi yang dahsyat, ada apapun langsung takut nih. Seperti cerita katanya ada maling nih masuk rumah, nah malah diam aja nih. Istrinya yang teriak maling, dan suaminya malah menangkap, saking ketakutannya itu berarti jubunun khonik. Dan biasanya pelit sama penakut ini berkaitan, sehingga Rasulullah SAW itu berdoa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Karena apa? Orang yang pelit terhadap hartanya tentu lebih pelit terhadap nyawanya. Baru dikau ta'ala wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Anas yang Nabi Imran qala muzawwat minal Madinah nuridu Konstantinia ala jama'an Abdurrahman bin Khalid baru nusiku duhurihi biha itinabim.
فحمل رجل على الأنب فقال الناس لا إله إلا الله الذي بيده إلى تهلكة. فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا كلمة نقيم في أموالنا ونسلكها فأنزل الله تعالى فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونسلكها فهذا الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. Ya, jadi definisi tahlukah atau kebinasaan itu adalah tarkul jihad menurut hadis ini ya. Tapi kita temukan dalam Sahih Bukhari tafsir yang kedua, yaitu tarkun nafaqah fi sabilillah, meninggalkan infak untuk jihad fi sabilillah. Maka dua-duanya tahlukah ya. Tidak mau tidak mau melakukan jihad, akhirnya umat Islam dikuasai oleh orang-orang kafir kalau semuanya tidak ada yang mau jihad. Atau orang-orang sudah kaya tapi tidak mau membantu membackup jihad fisabilillah, sehingga para mujahidnya kekurangan senjata dan sebagainya, ya akhirnya kalah. Ar-ramyi zaman dulu adalah melempar dengan panah. Zaman sekarang itu melempar dengan apapun yang bisa dilempar seperti bom dan sebagainya. Maka ar-ramyu fi kulli zamanin bihasabihi. Artinya apa? Tidak harus panah gitu loh. Al-mumbil apa artinya? Munawilun nabil, orang yang menyerahkan anak panah untuk dilempar oleh orang yang memanah. Jadi misalnya teman saya yang memanah, saya yang menyiapkan anak panahnya ya, sehingga dia tidak repot-repot untuk mengambilnya. Ahlahu ay zawjatahu. Tadi beliau mengatakan antarmu ahabu ilayya min antarkabu. Kenapa? Karena melempar itu bisa jaraknya jauh. Sementara kalau menunggang kuda itu jaraknya tidak begitu jauh. Artinya apa? Semakin serangan itu bisa melumpuhkan musuh dengan mudah, maka itu semakin lebih utama. Maka bom-bom jarak jauh itu lebih afdal daripada bom-bom yang jarak dekat. Barang itu dikosihi warna belihi. Pemantul kalamnya pada ma'alimahu bakbadan anhu fa'innahu ni'matun tarakana. Faqala kafarkan. Jadi sudah dikasih nikmat oleh Allah, bisa ahli melempar, kemudian tidak pernah lagi berlatih. Itu maksudnya tarkarom ya, sudah tidak mau berlatih melempar panah. Berarti itu dia meninggalkan satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menyebabkan saya kadang-kadang itu masih mau nyetir. Karena apa? Menurut saya mirip ya, man taraka siyaqah ba'da ma 'alima siyaqah raghbatan anha fa innaha ni'matun kafaraha. Tapi enggak selihai Pak Musab yang setiap hari nyobain ya. Wahyu Nikola Nabi Ali Sumamah bin Sufai Al-Habdani An-Husani Al-Uqbah bin Amir Al-Zuhani Yaqulu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ala mimbar yaqulu wa itu lahum mastata'tum min quwwah ala innahu wa taramyu ala innahu wa taramyu ala innahu wa taramyu. Oh ya, hadis yang sebelumnya tadi dikatakan dhaif oleh Al-Albani, coba dicek di situ kedhaifannya kenapa tuh? Hasan? Tayyib.
Jadi kita katakan mukhtalafun fi. Di situ ada penjelasan kenapa hasan, enggak ada. Ya, ini termasuk hadis yang ditampilkan oleh Syekhuna Syekh Mudzakir dalam kitabnya Situnan Nafi'ah, dan saya sudah menulis syarah Situnan Nafi'ah. Di situ saya mengatakan hadis ini dhaif, tapi memang mukhtalaf tadi ya. Dha'afahu al-Albani wa hassanahu ghairuhu. Ghairuhu itu Alizi tadi menghasankan, kemudian juga Syekh Mamduh juga menghasankan. Ini menganu beberapa poinnya itu ada yang menguatkannya. Misalnya itu laisa minal lahwi illa thalath. Nah, ini saya ingat saya ada yang sahihnya. Coba saya cek ya di Jami'us Shaghir. Mula'abatul rajul, riwayat Nasa'i sahih. Kullu syai'in laysa min dzikrillahi lahwun wa la'ibun illa an yakuna arba'a, malah 4 jam. 1. Mula'abatul rajul imra'atahu, di nomor 1 kan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'dibur rajul farasahu. Yang ketiga, masyu rajul bainal kharadaini, yaitu apa? Belajar panah. Yang keempat, ta'limur rajul as-sibahah. Nah, maka ini kita tambahkan yang thalath ini. Ada tambahan 1 lagi dari riwayat Nasa'i sahih, yaitu ada 4, yaitu ta'limus sibahah. Man yastati' sibahah min al-akhwat? Man min Cirebon? Ana fakat? Ana? Fani? Akhir? Min Solo? Raisa? Tasbih wala la? Qad difta? تعلم السباحة جيد، يطول البدن. تفضل اقرأ. ألا إن القوة الرمي، apa maksudnya? Ala innal quwwatal kamilata ar-ramyu. Jadi bukan kekuatan hanya ramyun saja, bukan ya, tapi yang sempurna itu adalah ar-ramyu. Kenapa? Karena tadi bisa jarak jauh. Jadi bukan berarti kekuatan hanya ramyu, bukan ya, tapi yang paling afdal atau paling mantap adalah ar-ramyu. Nah, nanti kita menulis pada program daurah ini mengumpulkan hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Quran. Ini akan saya kasih kisi-kisinya ya. Kita sudah siapkan kitabnya ini. Nah, masing-masing nanti 40 hadis. Kalau 40 hadis kali 10 boleh ada 400 ya. 410 11 orang. Nah, man yaghzu wa yaltamisu dunya, orang yang perang cari duit. Nah, tidak hanya duit ya, dunia itu macam-macam. Betul. Anfaqal karimah, menafkahkan sesuatu yang baik. Khiyarul mal, harta-harta yang baik. Wa nabhahu, dan bangunnya, kebalikan dari naum. Ya, jadi perang itu ada adabnya supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka salah satu adabnya adalah atau al-imam yasarus syarif, ya, mudah sama temannya, karena kita berperang kan tidak sendiri kan, ada temannya. Dan ini bisa kita ambil faedah untuk pesantren juga ya. Pesantren itu hidupnya berjamaah, sehingga yasarus syarif, yang memudahkan, jangan menyusahkan yang lain. Anggaplah ada antrian, itu dipercepat supaya tidak banyak yang menunggu lama seperti itu. Fa innahu lam yarji' bil kafaf,
maka dia itu tidak pulang dengan kafaf. Kafaf itu la alaihi wa la lahu, kosong-kosong, yaitu tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Nah, kalau dia tidak pulang dengan kosong-kosong berarti apa? Pulangnya dengan dosa. Kalau dia pulang dengan kosong-kosong masih mending ya, pahala 0, dosa 0, masih lumayan. Tapi dia itu lam yarji' bil kafaf, berarti yarji' bil ifam. Abi Hurairah Nabi qala ya Rasulullah rajulun yuridu jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya, harta dari harta dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ajra lahu fa antum dzalika an-nas wa qala li rajuli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala alaka lam tutahhimhu. Faqala ya Rasulullah rajulun yuridu jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya, Faqala la ajra lahu. Faqalu lirrajuli wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu salisan faqala lahu la ajra lahu. Ini kalau niatnya hanya aradun, perbekalan dunia. Tapi kalau niat asalnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah ada niatan pahala dia kemudian menambahkan niatan ghanimah, nah, ini tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi ini maksudnya apa? Yabtaghi aradan faqat, dan la yabtaghi al-ajr min Allah. Sehingga kalau ada orang yang punya utang misalnya ya, kemudian ketika ada nafiri jihad dia daftar, saya tak ikut jihad, pahalanya besar, tapi saya juga berharap nanti menang kemudian bisa bayar utang dengan cara mendapatkan ghanimah. Nah, seperti ini tambahan niat setelah ikhlas itu adalah tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kalau yang ditambahkan itu yang haram. Misalnya apa yang haram? Riya. Saya tak cari pahala sekaligus supaya terkenal. Nah, kamu pengen terkenal itu riya, itu nggak boleh, itu haram. Sehingga tidak bisa seperti itu digabungkan. Tapi kalau cari duit itu hukum asalnya halal, apalagi bayar utang halal. Wabihi qala babu man qatala takuna kalimatullah ya ulil. An Abi Musa ana Arabiyyan ya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna rajula yuqatilu dhikri wa yuqatilu liyahmad, supaya dipuji-puji orang. Kalau dzikri supaya viral tadi disebut-sebut. Wa yuqatilu liyahmad wa yuqatilu liyura makanahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala hatta takuna kalimatullah hiya al-haqqa wa huwa fi sabilillah azza wa jalla. Liyura makanuhu, supaya dilihat posisi dia. Maksudnya apa? Posisi dia dalam keberanian, bahwa dia itu selalu maju di saf yang pertama, itu yura makanuhu. Itu sebenarnya mirip-mirip ya antara apa lidzikr, liyuhmad dengan yura makanuhu. Nah, ini semuanya seperti yang saya sampaikan. Kalau tujuannya hanya itu saja, itu yang tidak boleh. Seperti tadi liyaghnam, tujuannya hanya ghanimah saja, tidak boleh. Tapi saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Bolehkah orang itu menambahkan niatan ghanimah atau niatan dunia setelah dia meniatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Pendapat pertama mengatakan enggak boleh. Pendapat yang kedua, para muhakkikin mengatakan boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah satu sahabat beliau, namanya adalah Amr bin As. Wahai Amr bin As, saya kirim kamu kepada suatu peperangan, nanti Allah akan berikan kepada kamu harta yang banyak, alias apa? Kamu ditanggung pasti menang nanti. Maka Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut perang bersama engkau itu tujuannya bukan harta, itu bukan, jadi saya nggak perlu harta. Maka kata Nabi SAW, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik kalau dipegang oleh orang soleh. Kamu itu orang soleh,
Kamu dapat harta itu tambah berkah, nih, sedekah kemana-mana, wakaf kemana-mana dan sebagainya. Nah, maka harta itu normal atau netral, ya, tergantung siapa yang memegangnya. Nah, Wabi Kola an Amrin Kola sami min Abi Wa'il hadisan ajiban pada kalau makna. ya. Wabi Kola Abdullah bin Amrin ya Rasulullah akhirnya an jihadi wa rasul faqala ya Abdullah bin Amr in qatata sabiran muhtasiban ba'ataqallahu sabiran muhtasiban in qatata mura'iyan mukasiran ba'ataqallahu mura'iyan mukasiran ya Abdullah bin Amr ala ayyi halin qatalta aw qatilta ba'ataqallahu ala tikalha. Yang dimaksud mukathiran itu adalah mufakhiran, yaitu membanggakan diri. Wabi Kola babu kita bersyahada. Nanti bin Abbas Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama usika iklan hukum di ya Allah hukum hijau kita ini putri dari doanya rajana tak perlu mengkimarita watak digilah ramadir minta habis mengalami pakai video di asyik kalau mau jadi tiba maka bikin mau masuk bikin mau bikin Maka lahum dah maf'ul bih, ya kan? Oh tiba, taib mudaf ilaih. Nah, kalau wajiban liu ikhwanana anak ahya'un fil jannah yurzaku li allahi ilhadu jihadi walayan kulu ingal harbi faqala Allah subhanahu ana uballighuhum ankum qala fa'anzalallahu fala tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillah ila akhir ayat. qanadil min dhahab, lampu-lampu dari emas. Yang dimaksud ini mirip apa, menjadi apa itu namanya, sarangnya itu. Jadi kalau burung kan pulang ke sarangnya. Nah, ini sarangnya adalah qanadil min dhahab. Nah, gara-gara mereka itu mendapatkan rezeki yang sangat indah ini, mereka pengen supaya teman-teman mereka juga ikut nyusul, segera mati, segera mendapatkan keindahan yang serupa ini. Wala yanqulu 'anil harbi, dan mereka tidak mundur dari peperangan atau tidak takut dari peperangan. Dan perbedaan antara orang yang mati syahid dengan orang yang mati biasa, meskipun sama-sama berada di apa itu burung yang hijau tadi, perbedaannya adalah bahwa yang mati syahid itu memiliki qanadil tahtal arsy tadi, sementara yang mati biasa itu tidak disebutkan oleh Nabi bahwa mereka punya qanadil di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kondisi ini fi jawfi tayrin khudrin, ini tidak khusus untuk apa, untuk para mujahid yang mati syahid kan. Hadasatna Asma binti Muawiyah As-Sariniyah qalat hadasana Abi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wasyhid fil jannah wal maulud fil jannah wal wa'id fil jannah. Yang pertama Nabi, yang kedua syahid seperti Hamzah, yang ketiga maulud, maksudnya yang anak kecil mati karena belum punya dosa ya. Dan maulud ini mencakup anak kecil dari musyrik maupun dari kafir, dari muslim. Kalau muslim jelas ya, tapi kalau kafir, anak kecilnya orang kafir, itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, anak kafir mati itu mengikuti orang tuanya, tabi. Pendapat yang kedua, anak kafir mati itu masuk ke dalam jannah, dan itu sesuai hadis ini karena hadisnya umum. Kalau masih belum puas dengan hadis ini, masih ada satu hadis lagi, yaitu Nabi SAW bersabda, atfalul musyrikin khadamu ahlil jannah. Anak-anaknya orang-orang musyrik yang mati itu menjadi khadim-khadim, pelayan-pelayan ahli jannah. Dan ini hadisnya sahih riwayat Tabarani. Nah, pendapat yang ketiga tawakuf. Tawakuf artinya saya nggak tahu. Dan
babu fi syahidi fi syafaat. Syafaat diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabihi qala Hadatsani Ami Imran bin Utsman ad-Damari qala tuqalna ala Ummi Darda wa nahnu al-tamu. Qala amsiru fa inni sami'tu Abu Darda yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Ya, jadi mereka boleh memberikan syafaat 70 orang. Sementara kalau orang yang hafal Quran itu memberi syafaat pada 10 orang, berarti lebih afdal yang mati syahid ini. Wabihi qala babu bin nuri yura inda qabri syahid. Dan Aisyah qala lama mata Najasyi kunna natahaddatsu annahu la yazalu yura ala qabrihi nurun. Dhaif. Wabihi qala an Ubayd bin Khalid as-Salami qala aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini aku tidak ahaduma wa al-akhar fa'dahu bijum atin aw nahbiha. Kesalahnya alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqultum Fakulna da'una lahu Fakulna Allahu maghfir lahu wa alhiqhu bisahibihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ina salatu ba'da salatihi wa sawmuhu ba'da sawmihi syafa'uka fi sawmihi wa amaluhu ba'da amalihi inna bainahuma kama baina sama'i wal ardi. Jadi tidak selalu orang yang mati syahid itu kemudian derajatnya paling tinggi ya. Ini ada 2 orang, satunya mati syahid, satunya mati biasa. Ternyata dia bermimpi yang mati biasa lebih tinggi derajatnya. Maka kata Nabi SAW, bahwa nggak ada masalah. Karena yang mati biasa ini setelah si syahid mati, dia masih bisa nambah berapa kali sholat, berapa kali puasa, itu kan nambah pahala terus itu. Nah, sehingga ini ditampilkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab ini, sinar terlihat di kuburan orang mati syahid. Ya, pertama bahwa hadisnya itu dhaif, dan kedua seandainya betul seperti itu tidak menunjukkan bahwa si orang mati syahid ini pasti derajatnya paling tinggi, tidak ada yang mengalahkannya, tidak harus begitu ya. Karena seandainya ada sinar muncul dari orang yang mati syahid, ini bisa jadi maksud Allah itu adalah untuk menghasung orang supaya berangkat jihad ya, karena buktinya ini ada orang-orang mati syahid ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya hadisnya tidak ada kaitannya dengan bab, karena Najasyi ini kan matinya bukan mati syahid kan, mati biasa kan. Allah taala alam bisawab. Mungkin bab ini ditulis oleh beliau karena adanya suatu kejadian di mana ada orang mati syahid kemudian muncul sinar dari kuburannya. Imam Bukhari itu termasuk orang-orang yang kuburannya itu bersinar setelah matinya, sebagaimana disebutkan di dalam biografinya. Tapi tentu saja ya kita nggak tahu pastinya ya, apakah sahih atau tidak. Ala kulli hal, dengan sebab munculnya sinar dari kuburan beliau, bahkan itu selama 1 bulan lamanya, itu orang-orang yang menuduh beliau ahli bid'ah itu pada minta maaf datang ke kuburan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ya, karena beliau di akhir hayatnya itu dimusuhi oleh banyak orang, ditinggalkan oleh murid-muridnya sampai tersisa 2 orang murid, satu Imam Muslim, satu Ahmad bin Salamah. Karena beliau sudah merasa susah hidup di dunia dengan tuduhan seperti itu, akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma qbidni ilaik, dikabulkan oleh Allah malam Idul Fitri wafat. Kemudian dikuburkan, keluar sinarnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.